Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan lagi ya materi kita. Hari ini gimana? Semoga semangat dan harus tetap semangat ya. Hari ini kita tetap tentang kelistrikan. Yang akan Ibu bahas di sini adalah tentang energi listrik dan daya listrik ya. Yang pertama kita bahas energi dulu, di mana energi ini adalah energi listrik merupakan salah satu bentuk energi. Jadi, di mana energi listrik ini dapat diubah ya menjadi energi yang lain. Ini pembelajaran di SD juga sudah belajar. Contohnya itu adalah yang gampang sekali kita lihat adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrikaan dan yang lainnya kayak kompor listrik, oven dan sebagainya. Ada juga energi listrik yang berubah menjadi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Nah, berarti energi itu dapat diciptakan tetapi tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa dirubah menjadi bentuk energi yang lain. Itu merupakan hukum kekekalan dari energi. Nah, si energi ini di IPA fisika itu dilambangkan dengan huruf W, W-nya W besar, di mana energi itu adalah hasil perkalian dari tegangan dikali dengan arus dikali dengan waktu, atau W sama dengan I dikali R dikali I dikali T. Dari mana si I, R, I, T ini didapat? Ini sebenarnya penjabaran dari yang Pi-nya. Pi ini kembali ke hukum Ohm. Pi itu rumusannya adalah I dikali dengan R. Nah, karena Pi adalah I dikali dengan R, ketika dijabarkan rumusannya bisa menjadi seperti ini. Jadi ini biar gampang kalian membacanya, ingat aja kalau energi listrik itu fit atau irit gitu. Jadi kalau misalkan nanti di dalam soal diketahuinya tegangan, arus dan waktu, kamu pakainya rumusan yang ini. Tapi kalau misalkan di dalam soal diketahuinya arus, hambatan, waktu, kamu pakainya yang ini. Di sini ada keterangannya ya. Oke. Rumusan ini nanti bisa diputar balik ya. Rumusan ini nanti bisa diputar-putar. Ketika Pi yang ditanya keluarkan jadi W dibagi dengan I dikali dengan T. Ketika I yang ditanya berarti W per Pi dikali dengan T. Ketika T yang ditanya berarti W per I dikali dengan Pi. Begitupun yang ini. Ketika I-nya yang ditanya berarti W per R dikali dengan T. Ini berarti I-nya I kuadrat. Karena ini kalau dijabarkan bisa jadi gini. I kuadrat dikali R dikali dengan T. Nah, kalau misalkan R-nya yang ditanya berarti W per I kuadrat dikali dengan T. Kalau T yang ditanya berarti W per I kuadrat dikali dengan R. Tuh, ini penjabarannya. Contoh soal. Misalkan langsung ya, kalau misalkan di dalam soal diketahui tegangannya 12 volt, kemudian ada arusnya 2 ampere, kemudian ada waktunya 3 sekon. Misalkan yang ditanyanya adalah W-nya berapa. Berarti mana yang harus kita pakai rumusannya? Berarti karena ada Pi, karena ada I, karena ada T, berarti rumusannya adalah yang fit. Berarti W sama dengan Pi kali I kali dengan T. 12 kali 2 dikali 3 hasilnya adalah 72 Joule. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya dalam soal arus 2 ampere mengalir pada hambatan 6 ohm dalam waktu 2 sekon. Kalau yang ditanyanya adalah energinya, maka jawabnya tidak boleh pakai rumusan ini, tapi pakai rumusan yang ini. Maka W sama dengan I kali R kali I kali T. Maka I-nya 2 kali 6 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 48 Joule. Oke. Ini untuk rumusan pada energi listrik. Nah, gimana kalau misalkan di dalam soal itu ada di dalam rumusannya yang di buku kamu paket ada yang W sama dengan Pi kuadrat per R dikali dengan T.
Itu dipakai nggak Bu? Dipakai ketika yang diketahui dalam soal adalah tegangan, hambatan dengan waktu. Sebenarnya ini penjabaran dari yang tadi, dari rumusan-rumusan yang ini. Nah, ini kalau dijabarkan kan seperti ini. Pi itu kan rumusannya I dikali dengan R. Kalau dia kuadrat berarti dia Pi R-nya kuadrat per R dikali dengan T. Ini penjabarannya ya. R dengan R. Di sini R-nya kuadrat. Ini kalau dijabarkan yang ini jadi gini. Nah, per R. Ini kan ada 2, ini ada 1, berarti ini habis, ini dicoret kuadratnya, berarti tinggal 1 kan sama dengan I kuadrat dikali dengan R dikali dengan T, sama dengan yang irit tadi. Oke, ini penjabaran rumusan ini sebenarnya berasal dari yang pertama, dari yang awal. Oke, sampai di sini. Silakan nanti kalian pelajari dulu, baca lagi. Kita lanjut yang daya listriknya. Di kelistrikan ada yang disebut dengan daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik ini adalah besarnya energi listrik yang dihasilkan setiap detik. Jadi, energi yang dihasilkan setiap detiknya disebut dengan daya listrik. Kalau kamu suka lihat di alat-alat elektronik bertuliskan 20 W per misalkan 220 volt misalkan. Nah, yang W itu satuan untuk si daya. Nah, daya dilambangkan dengan huruf P besar, di mana daya itu hasil dari energi per waktu ya, karena dia besarnya energi per waktu. Nah, ini kalau dijabarkan, P, W-nya tadi kembali yang tadi. W itu sama dengan Pi dikali I dikali dengan T per T. Ini kan, W-nya adalah Pi kali I dikali dengan T per T-nya sama. T dengan T dibagi habis, maka P boleh Pi dikali dengan I. Jadi rumusannya yang dipakai yang mana? Jika dalam soal diketahuinya energi dengan waktu, maka P ditanya menggunakan rumusan ini. Tapi jika P yang ditanya soalnya ada tegangan dengan arus, maka boleh kamu menggunakan rumusan yang ini P-nya. Harus ya, karena yang diketahuinya adalah Pi dengan I. Gimana kalau misalkan yang diketahuinya adalah arus dengan hambatan? Nah, ini jabarkan kembali. P sama dengan, ingat kembali, Pi itu rumusannya I dikali dengan R. Ketemu dengan I lagi, maka P rumusannya adalah iri. Tuh, gampang kan? Jadi kalau misalkan yang diketahui dalam soalnya arus dengan hambatan, maka P-nya rumusannya ini. Ini bisa dibuat ini. Nah, sama ya. Sama, ini kan I kuadrat itu karena I-nya ada 2 dikuadratkan. Tapi kalau mencari daya, yang diketahuinya tegangan dengan arus, maka yang dipakai adalah ini. Kalau mencari daya, yang diketahuinya energi dengan waktu, maka yang digunakannya adalah yang ini. Oke. Nanti ini bisa diputar-putar balik. Yang ini misalkan Pi yang ditanya P per I. Kalau I yang ditanya P per Pi. Ini pun sama. Kalau I yang ditanya I kuadrat, berarti P per R. Kalau R yang ditanya berarti P per I kuadrat. Yang ini gimana yang ini? Yang ini juga sama. W yang ditanya berarti P dikali dengan T. Kalau T yang ditanya berarti W per P. Sama ya? Oke, sampai sini. Silakan kalian pelajari. Silakan kalian baca kembali bukunya. Untuk soal-soalnya nanti akan Ibu berikan untuk latihan-latihan di rumah kamu. Mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu. Yang tidak paham boleh bertanya, langsung japri sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.